Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan beribadah kepadamu sore malam hari ini Tuhan. Berapa umat-umatmu Tuhan yang akan hadir datang bersekutu memuliakan namamu Tuhan. Ternyata Bapa Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati setiap kami umat-umatmu yang datang kepadamu Tuhan. Kami datang bawa seluruh keberadaan kami Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diserahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayan sore hari ini. Dari pujian, musik, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah atas hamba-Mu Tuhan. Kiranya Bapa menjadi kerinduan kehendak Tuhan boleh tersampaikan melalui hamba-Mu bagi kami umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami, hati pikiran kami, tenaga kami, segenap hati kami Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua Tuhan, agar apa yang kami kerjakan sore malam hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Boleh tiba dengan selamat yang daripada Tuhan. Kami boleh bersama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami sore malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia dan kita angkat satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Menyembahmu di sini.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya,
perbuatan-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terpujilah Kau Yesus. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Glory haleluya. Tidak ada yang kami takutkan Tuhan. Tidak ada yang kami cemaskan Tuhan, karena kami tahu kepada siapa Tuhan kami berlindung. Hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami pada saat hari ini berada di tempat ini bersuka cita, bersyukur, mempersembahkan pujian-pujian kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau bersyukur karena Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Dan kita angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus
Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga Bagum di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara,
Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. haleluya. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Begitu indahnya, apalagi kita orang-orang yang percaya. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sediakan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan haleluya. Saat Percaya Amin. Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Saat menangis Tuhan, Haleluya. saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dengan kasih Kristus, Saudara Buala akan pimpin di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya kami yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, dikasihani oleh Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan dan berharap kepadamu, berseru memanggil namamu Tuhan, Engkau mampu mendengar di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada di samping kami Tuhan.
Engkau menjaga kami, memberikan penghiburan bagi kami, memberikan kami kekuatan baru, supaya kami memahami apa yang kami rasakan dari setiap harapan dan rencana kami, tantangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala pengorbanan Tuhan. Tiada yang bisa kami balaskan kepadamu selain mengucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore menjelang malam ini, di pertengahan ibadah kami ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi, ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkata-katalah lewat dengan hamba-Mu, sehingga kami pun diberkati, dikuatkan, mendapatkan harapan baru dalam segala apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Selamat kita beribadah kembali. Malam hari ini tetap kami dilayani oleh Bapak Pendeta Zulki Sarta Dede. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sungguh kita patut bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita ada sampai saat ini. Dan lebih bersyukur karena kita adalah pemenang yang telah mengambil satu keputusan sore hari ini memilih untuk ada dalam rumah Tuhan. Saya percaya kehadiran kita tidak menjadi sia-sia. Kita datang pasti diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya pun berterima kasih kepada Ibu Gembala untuk sore ini saya juga dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau pagi hari kita mendengarkan khotbah tentang be strong, jadilah kuat. Tapi sore hari ini saya mau menyampaikan khotbah doa yang kuat. Sesuai dengan lagu tadi saya bilang, wah ini pas juga. Lagu terakhir mau firman Tuhan, saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan mendengar. Saat bersyukur Tuhan memberkati. Haleluya. Itu sebabnya saya bersyukur. Langsung saya lihat tadi, wah ini pas. Apa yang menjadi kerinduan kita. Doa yang kuat. Doa yang pantang menyerah. Kita harus miliki hati yang seperti ini. Karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan yang terdapat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini supaya kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita mengalami kesembuhan. Saudara, doa orang benar harus ada pengampunan, ada penyelesaian dosa. Bicara dosa ini sangat kompleks sekali. Karena dosa ini menyangkut juga ada kesombongan diri, tanpa kita sadar kita menjadi sombong di hadapan Tuhan dengan sikap kita. Ada juga dosa-dosa yang kita perbuat yang belum kita pernah akui dan selesaikan. Sebab itulah kita perlu menyelesaikan satu dengan yang lain supaya kita saling mendoakan.
Mustahil orang bisa berdoa bersama kalau belum ada pemberesan. Suami istri juga kadangkala masih juga ada masalah dalam rumah, sehingga mereka sulit untuk bisa berdoa bersama ketika ada masalah, ketika ada pertikaian, ketika ada keributan. Tapi ketika mereka saling mengakui dan saling mengampuni, saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan Tuhan pasti memberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar lewat firman Tuhan. Doa orang yang benar, itulah sebabnya dikatakan di sini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin, bila dengan yakin. Perhatikan firman Tuhan, kata yakin dalam bahasa Yunani diterjemahkan dia seperti air yang mendidih. Ada tenaga yang memberikan satu dorongan, kekuatan. Inilah yang dimaksud dengan kata yakin didoakan. Jadi kalau kita berdoa dengan yakin, dengan semangat, dengan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Tuhan dalam diri kita, pasti mendatangkan kuasa Tuhan. Jadi saudara, doa itu harus bersemangat seperti air yang mendidih. Jadi nggak boleh, ternyata dari ayat ini saya baru mengerti, kita berdoa itu nggak boleh setengah hati. Doa yang setengah hati tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jadi hatinya harus full heart, sepenuh hati kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan itu akan mendatangkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Sebab kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kita harus lihat hati kita saat ini apakah seperti air yang mendidih. Rasanya meluap-luap, ingin terus bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat firman Tuhan saudara. Karena doa saya katakan tadi, sebab doa setengah hati tidak menghasilkan apa-apa. Kekuatan melalui hubungan kita dengan Tuhan dan Roh Kudus inilah yang nantinya akan membuat doa kita tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Karena itu menyangkut hubungan kita kepada Yesus dan Roh Kudus. Kalau kita sudah jatuh cinta kepada Tuhan, apapun, siapapun tidak akan mampu menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab itulah pengenalan kita kepada Tuhan tidak cukup hanya sampai kepada pikiran, perasaan, tapi sampai tingkat roh. Demikian juga di dalam pengenalan kita kepada Tuhan harus sampai ke dalam roh yang paling dalam. Sebab itu saudara, doa yang tidak gampang menyerah adalah doa yang akan mengalami terobosan. Akan mengalami terobosan saudara, menembus batas-batas kemustahilan karena tidak mau menyerah dan terus berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Aku tidak mau berhenti berdoa, aku tidak mau menyerah, aku akan terus berdoa sampai Tuhan menyatakan mujizatnya. Aku terus mencari Tuhan, aku terus memanggil nama Tuhan, terus meminta kepada Tuhan sampai Tuhan mengabulkan doaku. Itulah yang harusnya ada dalam diri kita. Karena ada banyak hal yang menyebabkan gereja atau jemaat menyerah sebelum mereka mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mendapatkan satu kisah tentang seorang nakoda yang mengatakan waktu kapal itu sedang menghadapi badai atau ombak besar, mereka katakan kapal itu harus tetap bergerak. Walaupun ombaknya besar, kapal itu jangan sampai berhenti. Mesin harus hidup dan tetap bergerak maju, kalau tidak akan menunggu kehancuran dan tenggelam dan tidak akan sampai pada tujuan. Walaupun ombaknya besar,
nakoda itu akan terus, kapten kapal akan memerintahkan terus bergerak. Ombak bisa besar, jangan sampai matikan mesin, dan jangan sampai berhenti. Begitulah doa kita, kekuatan doa kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Ketika ada ombak besar, jangan kita berhenti. Bergerak terus, maju terus. Percaya saudara, dengan bergerak berarti kita sedang melangkah demi melangkah, melewati badai, melewati pergumulan. Kita akan terus melihat, membuktikan penyertaan Tuhan sampai kita melihat bahwa kuasanya lebih besar dari setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Bergerak terus, artinya kalau kita sampai berhenti tinggal menunggu kehancuran. Ombak lebih besar akan menghantam. Tapi kalau kita terus bergerak, saudara, berarti kita sedang menembus batas kekuatan yang ada depan kita. Itulah doa. Seperti apa, saudara, contoh Alkitab berikan kepada kita tentang doa yang pantang menyerah? Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita akan lihat firman Tuhan ini seperti apa contoh Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan Yesus berikan satu contoh perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak pernah takut kepada Tuhan dan kepada manusia dan kepada siapapun, tapi dia berhadapan dengan seorang wanita atau janda yang terus datang kepada hakim yang lalim ini. Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini jelas. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang wanita janda yang dikatakan untuk mendapatkan haknya supaya dia dibela oleh seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan tidak takut kepada siapapun. Sebab itulah kita belajar dari firman Tuhan ini, jangan jemu-jemu. Dikatakan firman Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siang malam terus kita berdoa, sama seperti seorang janda ini yang datang kepada seorang hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak takut kepada siapapun. Kita perlu garis bawahi, tidak takut kepada siapapun, Tuhan dan manusia. Tapi karena wanita ini terus datang memohon supaya haknya dibela, kita perhatikan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Menyusahkan artinya saudara, jangan sampai mengganggu aku terus.
Artinya dia terus mendesak, dia terus memohon, dia terus meminta, dia tidak peduli. Walaupun dia hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak takut kepada siapapun, tapi wanita ini terus datang. Tidak jemu-jemu, dia terus datang meminta supaya dia dibela haknya. Makanya di ayat 6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah. Sedangkan hakim yang lalim ini, yang tidak takut akan Tuhan, bisa mengabulkan permohonan seorang janda yang terus tidak jemu-jemu datang meminta haknya ditolong oleh hakim lalim ini. Apalagi Bapa kita yang di surga. Bapa kita bukankah Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang penyayang, yang mengerti setiap keberadaan kita. Bukankah Dia memiliki satu hati yang selalu rindu untuk menolong kita, mengatasi setiap masalah kita, memulihkan dan menyembuhkan kita. Begitu besarnya hati Allah, ingin setiap hari melimpahkan berkat-Nya terhadap hidup kita. Apalagi saudara, sedangkan hakim yang lalim itu bisa mengabulkan permohonan seorang janda ini. Apalagi Bapa kita yang baik di dalam sorga pasti mengabulkan doa kita. Itu yang menjadi perbandingan. Itu yang harusnya menjadi dorongan bagi kita. Percaya kalau gereja masih ada doa, berarti di situ masih ada mujizat. Di mana gereja masih menjadi penyembah-penyembah di dalamnya, pasti di situ ada hadirat Allah. Saudara, kita harus memiliki pengalaman ini dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapatkan iman di bumi? Saudara, kalau nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah Dia akan menemukan iman di bumi ini? Iman yang seperti apa? Harusnya dia menemukan iman yang pantang menyerah. Iman yang kuat. Iman yang terus membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Itulah yang harusnya kita miliki. Karena nanti iman ini akan teruji. Apakah mereka kuat, apakah mereka bertahan, apakah mereka terus membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar, kuasanya lebih hebat. Apakah kita akan terpengaruh dengan kondisi dan keadaan dunia hari-hari ini? Apakah kita lebih fokus kepada keadaan, masalah dan persoalan daripada kita fokus datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Dialah yang memulihkan, karena Dialah yang mengubahkan, karena Dialah yang mengendalikan segala yang ada. Dialah yang mengendalikan alam semesta ini. Tapi kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan itu terlalu kecil untuk bisa mengatasi masalah persoalan kita yang besar. Padahal Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Napas hidup kita, mati hidup kita, semua ada di tangan Tuhan. Dialah yang empunya, Dialah yang membuat dan melakukan segala-galanya. Tetapi seringkali iman kita menjadi pasif dan tidak lagi aktif. Nah, Tuhan mau melihat, karena dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jangan sampai Tuhan melihat nanti iman yang mati, iman yang pasif, iman yang tidak berbuat apa-apa, iman yang tidak bertindak. Iman itu tidak kelihatan, saudara, tapi dia nampak lewat perbuatan. Itulah sebabnya gereja harus hidup dengan iman, harus nampak lewat perbuatan, bergerak bersama Roh Kudus. Itulah yang menghidupkan gereja di akhir zaman ini. Kalau tidak, gereja akan nampak di akhir zaman nanti. Apakah gereja masih memiliki iman yang hidup atau iman yang mati? Apakah Tuhan nanti waktu Dia datang kedua kali, Dia menemukan iman yang hidup atau iman yang mati, iman yang pasif, iman yang tidak berbuat apa-apa? Itu yang harus kita renungkan. Kita hidup di dunia ini bukan seberapa lama kita hidup, tapi apa yang kita sudah perbuat selama kita masih hidup. Apa yang sudah kita lakukan
Itulah sebabnya kita harus memiliki iman, sehingga waktu Yesus datang kedua kali, dia menemukan iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman yang pasif, bukan iman yang gampang menyerah, tapi iman yang terus menerus hidup dan menghasilkan buah dan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Iman yang hidup, saudara, iman yang hidup itu selalu nampak lewat kehidupan doa. Sedangkan iman yang mati kehilangan semangat berdoa. Jangan padamkan roh. Kadang-kadang dosa bisa menyebabkan hilangnya semangat doa kita. Merasa berdosa, merasa tidak layak, merasa tidak berkenan melayani Tuhan. Jangan biarkan itu berulang-ulang sehingga kita hidup dalam lingkaran setan yang tidak pernah menikmati. Harusnya setiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan, tapi kita sedang bergumul dengan dosa-dosa kita sehingga kita pasif dan tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara, karena kita harus ingat, sering orang karena dosa kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah pekerjaan iblis. Iblis itu paling suka di gereja. Yohanes 10:10 katakan pencuri, dia pencuri. Dia di mana dia mencuri? Mencuri perhatian kita kepada firman Allah. Mencuri sukacita kita ketika menyembah Tuhan, tidak menikmati apa-apa. Dia masukkan roh keraguan-raguan dalam pikiran kita supaya kita enggak percaya lagi dengan firman-Nya. Seringkali dia taruh sesuatu, beban, masalah, persoalan yang ingin kita buktikan lewat iman kita. Apakah kita sembuh? Apakah kita terima mujizat? Apakah dia terus mengintimidasi kita, dia terus menekan kita, dia terus ingin kita menunjukkan apa benar Tuhan menolong kita di masa-masa sulit kita. Dia ingin mencuri sukacita kita. Makanya saudara, tidak heran kalau gereja itu sulit. Gereja-gereja yang harusnya penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Justru hari-hari inilah kita harus tunjukkan rasa rindu kita kepada Tuhan. Jangan sampai hari ini kita masih ragu tentang keselamatan kita. Sebenarnya kita diselamatkan, tujuannya adalah supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa Yesus sampai mati bagi kita? Kenapa Yesus harus berkorban bagi kita? Kenapa Yesus harus disalib bagi kita? Kenapa Yesus harus tangannya dipaku, lambungnya ditombak, dimahkotai duri, dipermalukan, ditelanjangi, dibuat seperti orang yang paling terhina di kayu salib? Dengan cara itulah kita ditebus, darahnya ditumpahkan bagi kita, supaya kita menjadi seperti Kristus. Supaya hidup kita seperti Kristus. Inilah rancangan Allah melalui Yesus. Teladan Yesuslah kita dari hari ke hari menjadi ciptaan yang baru, menjadi seperti Yesus. Itu harus terjadi dalam hidup kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi banyak sekali cara iblis membuat kita, saudara, tidak bersemangat, tidak bergairah, tidak begitu berapi-api. Roh kita sepertinya padam, kita tertekan dengan situasi dan keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Seharusnya kita menjadi umat pemenang. Bukankah dia yang mati di kayu salib itu adalah menunjukkan harusnya kita layak bersukacita, kita berkemenangan dan menikmati setiap kasih karunia-Nya, karena kematiannya untuk membangkitkan iman kita. Harusnya kita menikmati hidup sebagai anak-anak Tuhan, menghargai pengorbanannya melalui kematiannya. Dia mati supaya kita hidup, dia miskin supaya kita kaya. Kita menikmati kelimpahan di dalam Yesus. Aku datang supaya kamu beroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kalau kita nggak kelimpahan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat? Susah kita mau bicara tentang kebaikan Tuhan.
Saya sudah menemui orang yang memang hidupnya susah diberkati Tuhan. Kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang pengorbanan. Rasanya dia pasif, dia tidak bisa menerima. Dia lebih memikirkan masalahnya, tekanan hidupnya. Dia lebih memikirkan persoalannya, lebih memikirkan anaknya, lebih memikirkan pekerjaannya, lebih memikirkan. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Susah kita mau berbicara kalau bukan dibukakan Tuhan rohaninya, hatinya. Tapi kalau Tuhan sudah bukakan hatinya, gak usah heran jemaat di tempat kita, ada saudara kita yang dari Muslim, bisa menyembah, menangis, bersyukur luar biasa. Baru-baru ini ada polisi Pak Imron, dia bersyukur, bersukacita, dia masuk hadirat Tuhan, dia langsung bisa menangis, menikmati Tuhan. Seorang polisi, dia datang dengan hati. Demikian juga anaknya yang mengenakan pakaian. Datang saudara, menikmati, dia merasakan hadirat Tuhan, membuat dia damai, tenang. Dia belum pernah mengalami sebelumnya seperti itu. Itulah harusnya kita alami setiap hari di dalam Tuhan. Kenapa mereka bisa berbicara tentang hal itu? Kenapa mereka bisa berbicara, aku belum pernah mengalami damai yang seperti ini sebelumnya? Karena mereka telah berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya. Hidup di dalam Yesus harus kita menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan, kata Tuhan, waktu dia mau naik ke sorga. Tapi kenapa kita tidak menikmati itu setiap hari? Karena kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, atau mesbah doa kita sudah mulai runtuh, sudah berantakan. Kita sudah tidak tahu jam doa kita jam berapa. Waktu Tuhan menunggu kita di ruang doa pun terlalu lama Tuhan menunggu di sana, tapi kita tidak datang-datang dalam hadirat Tuhan. Berapa kali Tuhan kita buat menunggu kita dalam hadiratnya. Ketika dia rindu, kita harus ada di kaki Tuhan untuk menyembah, tapi kita lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan pribadi kita. Karena dia tahu kita di depan akan menghadapi persoalan. Dia lebih tahu bahwa kita nggak punya peta kehidupan yang harus kita hadapi setiap hari. Kita nggak punya peta kehidupan kemana kita mau melangkah setiap hari. Tuhan Yesuslah yang memegang peta kehidupan kita, yang menuntun kita akan sampai kepada tujuan. Dialah yang tahu. Dan dialah yang akan menuntun kita kemana kita pergi. Dan dia tahu ada tempat-tempat yang akan membahayakan dan mengancam kita. Makanya dia rindu kita selalu ada bersama dengan Tuhan, supaya dia tunjukkan jalan mana yang harus kita lewati, supaya kita tidak terjebak dan ada di pinggir jurang kebinasaan, masalah persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya hari-hari ini gereja saudara banyak yang sesak napas, karena doa itu adalah bahasa Ibraninya leher. Perhatikan baik-baik, doa yang sebenarnya artinya adalah leher. Leher ini, saudara, di sini banyak persoalan. Banyak orang sesak napas di leher ini, saudara. Banyak masalah di leher ini. Kalau leher ini, saudara, tidak ada, maka kita lihat banyak orang jadi sesak napas. Inilah doa. Makanya orang berdoa itu artinya bernapas. Berdoa itu adalah bernapas. Semakin banyak kita berdoa berarti mendatangkan kelegaan bagi kita. Bayangkan kalau kita nggak ada leher, gereja nggak punya leher. Leher ini menghubungkan kita dengan kepala. Siapakah kepala gereja? Kristus. Bayangkan kalau kita nggak punya Kristus dalam hidup kita, menuntun jalan hidup kita dalam kebenaran firman Allah. Hendaklah kamu punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dalam Filipi 2:5 katakan, milikilah pikiran perasaan supaya kita nggak rasa takut menghadapi dunia ini. Apa yang ada dalam pikiran Kristus, pikirkanlah semua yang ada di pikiran Kristus. Kalau kita punya pikiran Kristus, Kristus itu nggak pernah takut loh. Tuhan Yesus itu nggak pernah panik dengan keadaan sekarang, dengan adanya virus corona, dengan adanya masalah, persoalan, kondisi yang berubah hari-hari ini. Di pikiran Kristus tidak panik. Tuhan lebih memikirkan bagaimana menyelamatkan kita. Dia lebih memikirkan bagaimana supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap tenang. Itulah pikiran Kristus. Sebab itulah setiap hari kita perlu firman Allah taruh dalam pikiran kita, karena itulah yang akan menguatkan kita kuat di dalam Tuhan. Kalau pikiran-pikiran yang lain masuk, saudara, kita akan berpikir terus dengan masalah, memikirkan terus persoalan. Tapi kalau kita ada pikiran Kristus, maka Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Makanya saudara banyak sesak napas. Makanya kalau makan banyak pun leher enaknya cuma sini, saudara. Habis makan yang banyak daging-daging lemak, sesak napas. Oksigen nggak bisa ke otak, bisa stroke. Di sini masalah.
Banyak orang takut sesak napas, saudara. Dosa pun, orang berbuat dosa pun sesak napas. Ada yang sesak napas, ketahuan saudara bisa kena serangan jantung, bisa pasang ring, bisa pasang kateter apa dan sebagainya. Ketakutan saudara. Maka dalam bahasa Ibrani, erefaim, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan manusia menjadi takut, bersembunyi, dan mereka telanjang. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Mereka ketakutan. Itulah ciri orang yang hidup dalam dosa. Kita nggak tahu dosa apa yang dilakukan. Kalau dosa itu mengancam kepada kematian dan keselamatan, takut ketahuan, maka dosa itu akan menyerang, bisa sakit jantung, bisa stroke, bisa terjadi dengan tiba-tiba. Tapi kalau hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita suci di hadapan Tuhan, kita nggak perlu takut. Pasti ada damai sejahtera daripada Allah. Kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam waktu dia disalib di dalam Yohanes 19 ayat 30. Tetelestai, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Dia pakai menggunakan bahasa Aram. Dia katakan tetelestai, sudah selesai. Makanya itulah yang membuat kita sekarang ini lega bernapas. Amin, saudara. Karena kata mati untuk Yesus dan kata mati untuk manusia itu beda. Itu yang saya lihat. Makanya untuk kata mati ada sosio untuk kata mati manusia, sedangkan akaurio untuk kata Yesus mati. Artinya Yesus mati menanggung penderitaan, menanggung sakit, menanggung kekhawatiran, menanggung penderitaan, menanggung ketakutan kita. Semua ditanggungkan kepada Yesus, sehingga orang Kristen mati di dalam Yesus dikatakan bahasa Inggris asleep, dia seperti tertidur. Amin. Karena apa? Tertidur dia tenang. Karena semua dosanya sudah ditanggung Yesus. Penderitaan sudah ditanggung Yesus. Ketakutan tanggung Yesus. Semua masalah tanggung Yesus. Penyakitnya, bebannya, kekhawatirannya, semuanya. Makanya orang Kristen yang mati dalam Yesus asleep, dia seperti tertidur. Yang sebentar lagi bangun. Waktu dia bangun, dia tahu dia ada di rumah Bapa di surga. Haleluya. Makanya saudara, kalau ada sesuatu yang membuat kita sesak napas, kita perhatikan doa kita. Saya percaya wajah orang yang suka berdoa pasti penuh kemuliaan Allah. Pasti orang-orang yang keluar dari doa itu pasti berubah wajahnya. Karena dia sudah berjumpa raja di atas segala raja. Dia pasti berjumpa dengan raja damai. Wajah yang penuh dengan kemuliaan. Wajah yang penuh dengan pengharapan, wajah yang terus membawa kita kepada sukacita dan semangat, tidak ada ketakutan di dalamnya. Tapi kalau ada dosa, itu harus dibereskan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau sudah diampuni, sampai akhirnya damai sejahtera itu kembali dalam hati kita. Karena saudara, di tempat yang tersembunyi, banyak rahasia yang kita simpan, yang kita sembunyikan antara kita dengan diri kita dan Tuhan yang Maha Tahu. Tidak akan bisa tertipu di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan ada di sana. Kalau kita bisa sadar setiap hari apa yang kita lakukan ada Tuhan di sana, pasti kita selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berpikirlah, makanya seorang penulis pengkhotbah orang Korea katakan, berpikirlah sepertinya hari esok menjadi hari terakhir bagi kita. Setiap hari kita harus berpikir, jangan-jangan besok kita sudah tidak ada. Berpikirlah hari ini kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang terbaik, apa yang mau saya tinggalkan. Berpikirlah kita setiap hari, Tuhan mumpung ada kesempatan hari ini. Kalau aku bisa berjumpa dengan 10 orang, aku bisa menceritakan tentang kasih-Mu. Kalau aku bisa berjumpa dengan 5 orang, aku bisa menceritakan tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu. Kalau aku ketemu dengan musuhku, aku bisa minta ampun, aku bisa mengakui kesalahanku. Kalau aku pernah berbuat salah kepada orang, Tuhan hari inilah kesempatan bagiku untuk melakukan terbaik. Kalau aku bisa meninggalkan satu kesan, biarlah anak-anakku melihat satu hal yang luar biasa yang aku lakukan hari ini. Kalau bisa aku berkorban, Tuhan Yesus bisa berikanlah aku kesempatan untuk berkorban. Kalau bisa aku melayani, berikan aku kesempatan untuk melayani yang terbaik. Aku tidak tahu besok masih adakah kesempatan bagiku. Setiap hari kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan berusaha setiap hari melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak akan ada muncul rasa benci dan marah dengan orang lain, karena kita sedang berjuang. Jadilah pejuang-pejuangnya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah pejuang-pejuang rohani.
Orang yang mau berjuang adalah orang yang waktu dimaki dia nggak mau membalas maki. Orang yang mau berjuang waktu dia dimarah dia tidak membalas marah. Tapi kalau orang nggak mau berjuang, saudara, ketika ada marah dia balas. Kamu pikir aku bisa seperti ini? Kamu pikir aku bisa balas kamu seperti ini? Itu bukan pejuang rohani di hadapan Tuhan. Pejuang rohani itu pada waktu dia dihina, waktu dia dituduh, waktu dia dipermalukan, dia tetap membalas dengan kasih. Karena dia berjuang, dia ingin selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mau dia mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang. Tidak sampai hati dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Itulah pejuang rohani. Tapi kalau mental tidak pejuang di hadapan Tuhan, balas. Kamu begini, aku bisa kamu begini. Kamu begini, aku bisa begini. Rumah tangga kalau kau begini, aku juga bisa balas. Itu bukan pejuang rohani. Sangat malu kita di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan kita mengaku anak Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena darah itu telah mengubah hidup kita, nggak lagi memiliki karakter hidup yang lama, tapi kita serupa seperti Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang sulit. Saudara yang kekasih, Tuhan bisa memakai situasi atau keadaan yang sulit kita hadapi untuk mengetahui bagaimana respon kita dalam menghadapi situasi itu. Tuhan menjawab doa kita bukan sekedar membuat untuk kita nyaman, kenyamanan kita. Mungkin saja Tuhan sedang mengubah karakter kita sebagai anak Allah. Mungkin Tuhan tidak menjawab seperti yang kita harapkan. Karena Ayub juga pernah berkata di dalam Ayub berapa itu yang mengatakan, kalau aku diuji biarlah aku muncul seperti emas. Itulah proses. Daud juga pernah mengalami satu ujian, keadaan yang sulit, situasi yang sulit. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dia berkata bahwa Alkitab menulis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Masa sukar adalah bagian dari kehidupan. Masa sukar bisa saja sangat mengecewakan serta menghancurkan semangat kita. Masa sukar bisa membuat kita merasa negatif tentang diri kita sendiri, kehidupan dan masa depan. Kalau kita tidak hati-hati, masa sukar bisa membuat seorang memiliki kepahitan dengan diri sendiri. Kalau kita nggak waspada, baik diri kita maupun orang lain, bahkan dalam hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, artinya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan adalah Daud semakin bersandar kepada Tuhan. Arti menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dia semakin bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Daud memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Dia artinya saudara menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia semakin bersandar kepada Tuhan dan dia memilih tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Jiklak kotanya dibakar, semua keluarganya saudara diculik, dibawa oleh musuh kota itu, sehingga dikatakan rakyat menangis, bahkan mereka berusaha beramai-ramai untuk merajam Daud dengan batu. Dalam kondisi terdesak, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam kondisi yang seperti itu dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Biarlah dalam kondisi apapun keadaan yang sedang berubah, kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang setia, makanya dia mau tetap setia. Orang yang setia adalah orang yang bergerak bersama Tuhan, bukan orang yang berdiam diri, yang tidak melakukan apa-apa. Orang yang setia artinya dia terus bergerak, setia bersama dengan Tuhan. Tuhan mau agar kita sebagai anak-anak Tuhan setia, bahkan di dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun. Bisakah kita membuktikan kesetiaan kita?
Kita bisa belajar dari Daud. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dia tetap setia. Dalam hal inilah kita lihat justru Tuhan menyatakan kuasanya. Dia bisa, waktu dia berdoa sungguh-sungguh dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang dia harus lakukan? Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan mengajari dan memberitahukan kepada Daud apa yang dia lakukan. Akhirnya semua bisa dikembalikan, tidak ada yang kurang. Bahkan Tuhan bisa limpahkan lebih lagi dari masalah itu. Bahkan dia bisa mendapatkan berkat lebih besar. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang belum pernah kamu lihat, belum pernah timbul dalam hatimu dan belum pernah kau dengar, Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang mengasihinya. Mengasihi dia. Inilah yang menjadi pengalaman hidup kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar kepada Elia. Ini yang terakhir, saudara. Apa yang dilakukan oleh Elia ketika dia menghadapi nabi-nabi Baal. Orang sudah mulai terpengaruh dengan nabi-nabi Baal. Kemudian mereka mulai menyembah nabi-nabi Baal. Karena sekarang saudara, situasi yang sulit ini kadang-kadang orang bisa dihadapkan dengan keberuntungan dari yang lain. Kadang-kadang berpikir, bagaimana, mana tahu kalau saya pergi ke orang pintar, mana tahu saya pergi ke dukun, mana tahu saya pergi ke sana bisa mendapatkan hasil, mungkin lebih cuan gitu ya, bisa mendapatkan untung. Bisa tergoda loh pikiran kita ini. Apalagi orang sudah mulai menawarkan, hari-hari ini banyak penipuan, penggandaan uang dan sebagainya. Mungkin tergiur cepat menjadi kaya. Di FB banyak tawaran-tawaran, dengan mudah bisa menjadi kaya, saudara. Kadang-kadang bisa tergoda dengan hal ini. Nabi-nabi Baal coba ingin menawarkan hal ini kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dan mereka mulai runtuh imannya, mereka mulai terpengaruh, dan mereka juga mulai mengikuti nabi-nabi Baal, sehingga muncullah seorang Nabi Elia. Dia berani berhadapan dengan pengikut-pengikut Nabi Baal. Hari inilah harusnya gereja berani menyatakan bahwa Allah yang kita sembah Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Harusnya orang dunia bisa melihat kemuliaan Allah, kuasa Tuhan di tengah-tengah gereja. Harusnya nanti orang dunia bisa melihat bahwa di gereja ini banyak tanda-tanda mujizat, bahwa Allah kita hidup, Allah kita dahsyat, Allah luar biasa. Di tempat ini akan banyak mengalami mujizat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Elia? Harus ada hamba-hamba Tuhan, harus ada pemimpin-pemimpin gereja yang mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Harus berani, saudara. Ketika iman kita berani, disitulah Tuhan mau tunjukkan kebesaran kuasanya. Tapi ketika kita takut, saudara, mustahil kita bisa melihat kuasa Tuhan. Mustahil. Kita harus tunjukkan. Kami bisa tunjukkan gereja bertahan, tempat parkir dikasih, dan mereka yang bisa memperbaiki bangun, saudara. Bahkan sampai dibilang jemaat GPD Manaim kalau meninggal pun gak usah dikubur jauh-jauh. Kami disuruh kuburan Islam di situ, saudara. Kuburan NKRI. Boleh saudara dikuburkan di kuburan Islam. Kadang-kadang saya gak masuk akal cara Tuhan bekerja. Kami mengurus izin hanya tempo 3 minggu keluar izin gereja. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa, jauh dari apa yang kita pikirkan. Ini yang saya lihat, saudara. Yang penting kita harus punya pengalaman bagaimana kita bisa menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan. Kalau kita sudah berangkat dari ketakutan, kita tidak akan pernah bersahabat dengan Allah yang tidak pernah takut. Kita tidak akan pernah bersahabat dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa kebesaran. Tuhan tidak menjumpai bersekutu dengan orang-orang penakut. Tuhan mau bergerak bersama dengan orang-orang yang memiliki iman yang setia di akhir zaman ini. Harus berani menunjukkan imannya. Kita harus berani mendemonstrasi seperti Elia. Dia berani berhadapan dengan pengikut Baal. Apa yang pertama dilakukan di sini? Tuhan
firman Tuhan mengingatkan, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan, pertama kita jangan bercabang hati. Jangan bercabang hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Karena mereka bimbang, karena mereka takut dan tidak punya pilihan. Hari inilah kita gereja harus berani menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Saat inilah gereja harus berani menunjukkan bahwa Yesus itu nyata dan ada di tengah-tengah kita. Mampukan kita melihat Yesus di tengah badai. Jangan bilang hantu seperti murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka bilang itu hantu. Karena mereka lebih melihat masalah, lebih melihat persoalan, lebih melihat ombak, lebih melihat ketakutan daripada melihat Yesus yang sedang berjalan di atas masalah dan persoalan mereka. Yesus berjalan di atas air, ombak itu tidak pernah menakutkan Yesus. Yesus justru bisa takut melihat iman. Dikatakan little faith, imannya mengkerdil, imannya mengecil hanya karena ada masalah persoalan. Harusnya iman kita semakin besar ketika kita melihat Yesus di tengah badai masalah persoalan kita. Masalahnya kita lebih sering melihat masalah daripada Tuhan di tengah-tengah persoalan kita. Harusnya kita harus melihat Tuhan dan menghadirkan Tuhan ada di sana. Haleluya. Yang kedua, saudara, harus memiliki intimasi dengan pengorbanan Yesus. 1 Raja-Raja 18 ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Ada korban di sana. Kalau kita berdoa, ingatlah korban Yesus. Kalau kita berdoa, ingatlah pengorbanan Yesus terhadap hidup kita. Ingatlah kayu yang kasar. Ingatlah pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, dia rela berkorban bagi kita. Kenapa dia ada di kayu salib? Kenapa kita menjadi lemah ketika kita ada masalah? Ingat pengorbanan Yesus. Itu alasan kita datang dalam hadirat Tuhan. Itu alasan kita begitu bersuka cita ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena dia telah mati dan rela berkorban bagi kita. Ingat, saya percaya doa yang bersemangat, doa yang bergairah ketika dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim yang kuat. Kadang-kadang kita mau masuk hadirat Tuhan belum berlutut, rasanya kita menikmati hadirat Allah, kita merasa dijamah oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa membendung kita ketika kita dipenuhkan dengan roh itu. Itu hanya bisa kita alami. Seperti Rasul Paulus katakan, ku tahu sebab ku alami. Tidak semua bisa mengerti apa yang kita katakan. Karena bahasa itu dalam. Ketika kita menerima nyawa roh Tuhan dalam diri kita, kita sudah gak betah rasanya tinggal. Karena dalam tubuh ini, dalam kemah kita sementara ini, kita rasanya lebih cepat ingin memilih tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah roh yang sulung yang Tuhan taruh dalam diri kita. Roh sulung itu gak kerasan karena keinginan-keinginan daging ini terus memberontak kita untuk berbuat sesuatu yang apa. Kita sudah gak betah karena roh di dalam roh Kristus yang telah mengubah kita. Kita ingin lebih cepat bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ada api. Kalau kita mau melihat api kemuliaan Tuhan turun, membakar korban, dan kita bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup pelayanan kita, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Perbaiki mezbah kita. Mungkin banyak mezbah yang sudah runtuh karena kekecewaan. Karena mungkin banyak mezbah yang sudah runtuh karena sakit hati. Mungkin banyak mezbah yang sudah doa karena masalah kita terlalu besar, kepahitan, luka hati kita membuat kita gitu malas untuk berdoa. Kita biarkan mezbah itu dalam keadaan berantakan. Tapi Elia dia menyusun kembali mezbah itu, dia perbaiki mezbah itu. Dia taruh kurban di atasnya, mengingatkan kita akan kasih daripada Tuhan hari-hari ini. Mari kita perbaiki mezbah doa kita. Mari kita perbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Maka api roh Tuhan akan membakar semua korban kedagingan, semua yang membuat kita tawar hati dan takut. Maka roh kita akan menyala-nyala melayani Tuhan. Disitulah kemuliaan Tuhan.
Kita akan lihat gereja ini akan mengalami satu kegerakan rohani. Kita nggak bisa pikirkan kalau roh Tuhan bekerja melawat mereka dari rumah ke rumah. Tuhan jamah, Tuhan ingatkan bahwa hidup ini hanya titipan, hidup ini hanya kesempatan, hidup ini saudara hanya anugerah pada Tuhan, hidup ini hanya persiapan. Ingatkan setiap hari bisa roh Tuhan mengingatkan. Kita mungkin gembala hamba Tuhan terbatas mengingatkan jemaat. Tapi kalau roh Tuhan bekerja, maka roh Tuhan yang akan mendorong mereka untuk datang dalam hadirat Tuhan. Harus ada api. Api itu telah membakar korbannya. Korban apa yang bisa kita persembahkan hari ini bagi Tuhan? Mungkin ada mesbah, bagaimana mungkin mesbah itu sudah keadaan berantakan. Sudah nggak ada jam doa. Tidak ada lagi doa keluarga. Nggak ada lagi mesbah keluarga. Nggak tahu lagi jam berapa mau berdoa. Mau suka-sukanya sendiri. Dulu tertib, dulu disiplin, dulu tahu jam-jam berapa dalam hadirat Tuhan. Tapi sekarang kayaknya biasa-biasa saja soal doa. Tapi hari ini kita mau perbaiki mesbah kita. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada luka hati, mungkin ada masalah persoalan. Tetap perbaiki mesbah. Ingat pengorbanan Yesus, ingat kasih-Nya. Maka itulah yang akan membangun hubungan intim kita. Ketika itu saudara dilihat Tuhan mencium satu dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika itu menyukakan hati Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Api Tuhan akan membakar, roh Tuhan akan dinyatakan. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Itu dialami oleh Elia. Saya percaya Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang mengenal setiap kami, keberadaan kami. Kami bersyukur Kau layakkan untuk menyebut dan memanggil nama-Mu, memuji dan menyembah Engkau, mengenal kasih-Mu. Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi, yang datang di hadirat-Mu Bapa. Tuhan, apapun yang menjadi masalah persoalan kami percaya ketika kami berdoa, mujizat itu pasti nyata. Haleluya. Tuhan, pulihkan kami. Mungkin ada mesbah yang sudah runtuh. Mesbah itu perlu diperbaiki kembali. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada luka, mungkin ada masalah, ada persoalan, membuat mesbah itu tertinggal dan berantakan. Hari ini kami diingatkan tentang kasih dan pengorbanan-Mu. Engkau telah mati bagi kami. Biarlah korban kasih itu tetap ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, pulihkan kami, pulihkan gereja-Mu. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami akan pulang menerima satu kuasa yang besar dari Tuhan. Tuhan, jadikan firman Tuhan menjadi remah di dalam hati kami. Terus bekerja lewat kuasa Roh Kudus. Jadikan kami Tuhan yang tidak jemu-jemu berdoa sampai Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, anak-anak kami, pekerjaan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Turunlah belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami keluarga besar GBD Bethel Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulki Sarpardede yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan memberikan persembahan, ada sedikit pengumuman ya saudara. Hari Selasa ada ibadah kaum pria di rumah Bapak Eko, jam 6 sore ya saudara. Hari Jumat ada ibadah jam 7. Hari Jumat Agung pukul 7. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa buat persembahan. Saudara Vera akan pimpin dalam doa.
Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, tuntunan-Mu dalam ibadah kami. Sementara kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari berkat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami Bapa, Engkau selalu mengasihi kami, sekalipun kami penuh kekurangan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai setiap pelayanannya, agar kiranya semua dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebentar kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan. Ajari hati dan tangan kami untuk memberi sebagian daripada kelimpahan kami, bahkan dari kekurangan kami, semua untuk hormat kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami akan memberikan dengan penuh sukacita dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus, Haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan akhir ibadah kita pada saat malam hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala.
Dan kita akan angkat kedua belah tangan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini, ungkapan hati kami, Engkau dengar. Semua baik Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami. Kami bersyukur kesempatan yang Engkau berikan untuk kami berbuat baik Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk memperbaiki mezbah-mezbah doa kami. Karena di hari-hari ini Tuhan, mezbah-mezbah kami rusak Tuhan. Dengan firman-Mu Kau mengingatkan supaya kami sadar Tuhan, untuk mengutamakan Engkau, untuk banyak berdoa Tuhan, untuk banyak menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat melakukan segala-galanya Tuhan. Sehingga kami dalam keadaan yang benar-benar terpelihara dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan membawakan berita kabar baik ini Tuhan. Di hari-hari ini kami lupa Tuhan, tapi dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami. Sungguh luar biasa. Engkau tahu apa menjadi kesalahan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan. Terima kasih, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Bahkan berkati yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan sekalipun. Mereka saat sore malam hari melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau memberkati mereka. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan. Mereka memberikan persembahan bagi Engkau. Berkati mereka Tuhan. Apa yang Kau percayakan kepada mereka, Kau berkati sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, menjadi aparat Tuhan. Dokter, semua Tuhan Kau berkati dengan profesi apa yang Kau percayakan kepada mereka. Supaya mereka mengucap syukur dan berterima kasih. Malam hari ini Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang ada Engkau bungkus dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sebagai keluarga biar suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, bahkan anak-anak takut akan Engkau. Dan supaya mereka
terpelihara lewat orang tua mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, Engkau lawati Tuhan, Engkau jamah dari ujung rambut dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, jauh dekat. Kendaraan apapun yang mereka pakai, Engkau bungkus dengan kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang luar biasa ini. Cinta kasih, kasih sayang, kemurahan Allah, bahkan anugerah Allah yang Kau berikan kepada kami. Bawalah dengan iman mulai malam hari ini sampai nanti Dia menjemput kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.